Pabrik kayu dan pembuatan palet di Bekasi, Jawa Barat dini hari tadi ludes dilalap api. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di area produksi. Api dengan cepat membesar dan melahap isi gudang pabrik kayu sekaligus tempat produksi palet di kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar. Karyawan yang mengetahui adanya kebakaran berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam yang tiba berjibaku memadamkan api. Api akhirnya bisa dikendalikan setelah 2 jam kemudian. Petugas masih melakukan pendinginan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik ini tak merenggut korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Secara umum kesulitan tidak ada karena kebetulan sumber air mudah, sumber air dekat. Hanya dari masyarakat yang kalau ada kebakaran itu jadi tontonan, itu yang akan kadang bikin petugas agak kesulitan karena banyak yang menonton. Polisi menghadang ratusan warga satu desa di Lampung Timur saat akan melakukan penyerangan di desa lain di Lampung Selatan. Penyerangan dilatar belakangi tewasnya salah seorang warga mereka karena dituduh mencuri. Aparat kepolisian mencegah aksi ratusan warga Lampung Timur yang akan melakukan penyerangan di desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Warga Lampung Timur ini menuntut kepolisian menangkap pelaku dan provokator atas salah satu warganya yang tewas dihajar massa karena dituduh mencuri. Polisi berupaya meredam amarah warga dengan mediasi dan koordinasi bersama aparat Polsek Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Warga diminta menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi serta mengidentifikasi pelaku untuk melakukan penangkapan. Puluhan anggota geng motor terlibat tawuran di daerah Simpang Lampu Merah, Kota Padang. Warga yang kesal mengejar para pelaku untuk bubarkan tawuran. Aksi tawuran ini terjadi di perempatan Lampu Merah, Lubuk Begalung, Kota Padang. Sejumlah anggota geng motor terlibat aksi lempar batu dengan geng motor lainnya. Warga sekitar yang resah dengan aksi dua geng motor ini pun emosi, sehingga terlibat aksi kejar-kejaran dengan geng motor. Tawuran antar geng ini berhasil dipukul mundur. Bahkan sebuah sepeda motor milik anggota geng motor tertinggal dan menjadi sasaran pembakaran warga. Belum diketahui motif tawuran antar geng tersebut. Kini polisi masih berupaya mencari identitas para pelaku tawuran yang meresahkan warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi geng motor di wilayah Indramayu telah meresahkan warga. Hanya ingin diakui keberadaannya geng motor Black Baron serang 2 orang warga sipil yang sedang melintas menggunakan sepeda motor. Terekam dalam kamera CCTV aksi geng motor keroyok 2 orang warga sipil pengguna sepeda motor di Desa Kebulen, Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Aksi geng motor ini meresahkan warga sehingga bukti rekaman dari kamera CCTV disebarluaskan di media sosial. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu langsung bergerak cepat dan berhasil tangkap 11 anggota geng motor Black Baron. Aksi dilakukan oleh geng motor Black Baron karena ingin diakui keberadaannya. Dalam aksi tersebut telah muncul 2 korban, yang mana 1 korban mengalami luka dan 1 korban mengalami kerugian material, yaitu motor yang dirusak oleh aksi dari berandal geng motor ini. Berandal geng motor ini, 11 orang ini ternyata adalah anak-anak di bawah umur. Polisi sita barang bukti bendera geng motor, baju, balok kayu, dan belasan sepeda motor. Tim kepolisian masih buru anggota geng motor lainnya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toys Iskandar, iNews melaporkan. 2 kelompok warga terlibat bentrokan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tawuran diduga dipicu tewasnya salah satu warga yang disinyalir korban penganiayaan. Cindy, bagaimana kayak ini Cindy?
Dua kelompok warga Kabupaten Luwu ini saling kejar dan lempar batu di Jalan Raya Trans Sulawesi, Baebunta. Diduga pemicu tawuran adalah tewasnya salah seorang warga yang menjadi korban penganiayaan. Keluarga korban yang tak terima menyerang keluarga terduga pelaku. Akibatnya kericuhan pun pecah. Tawuran yang terjadi di jalan raya menyebabkan lalu lintas Jalan Trans Sulawesi sempat lumpuh. Pemerintah setempat melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua kubu. Antisipasi tawuran berulang, polisi diterjunkan untuk menjaga keamanan di wilayah terjadinya tawuran. Akibat salah paham sepele, personil Satgas Amole dan Satgas Nanggala terlibat kericuhan di kawasan Mile 72, Tembagapura, Papua. Akibatnya sejumlah personil dari kedua belah pihak mengalami luka-luka. Inilah video amatir yang merekam kericuhan melibatkan personil Satgas Amole yang tengah berjaga di Ridge Camp Mil 72 kawasan Tembagapura dengan personil Satgas Nanggala. Kericuhan dipicu masalah kesalahpahaman sepele. Dalam kericuhan sempat terdengar rentetan tembakan peringatan. Akibat kericuhan sejumlah personil Satgas Amole mengalami luka-luka. Kini kasus kericuhan ditangani Polda Papua dan Kodam Cendrawasih. Seorang pria di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tewas ditikam saudara ipar. Korban dibunuh saat kepergok menggauli istri pelaku. Samsir alias Asai, 50 tahun, warga Malalak, ditemukan tewas di samping rumah warga di Kampung Bajanjang, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Korban yang terluka di bagian dada, tangan, dan kaki ini ditemukan tak jauh dari rumah saudara iparnya, Jumat tengah malam. Saat ditelusuri, ceceran darah korban berasal dari rumah saudara iparnya, pasangan suami istri DS alias ML, 52 tahun, dan ER, 48 tahun. Di lokasi kejadian, polisi menemukan selimut dan tikar berceceran darah serta sebilah pisau dapur. Menurut istri pelaku, pisau tersebut digunakan oleh suaminya DS untuk melukai korban Samsir. Polisi langsung mengejar DS yang melarikan diri dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku DS mengaku emosi karena korban masih menggauli istrinya, meski sudah diperingatkan berkali-kali, hingga pelaku nekat mengambil pisau di dapur lalu menyerang korban. Tiga kali diperingat. Secara kekeluargaan, secara nenek mama, secara bersumpah di Al-Quran, ala bersumpahnya tuh, nak kecilin tak diulang lagi. Selain pelaku, polisi juga meminta keterangan istri pelaku ER yang juga terluka di bagian tangan saat mencoba merebut pisau dari tangan suaminya yang kalap. Nggak mengambil pisaunya tuh malah diambilin jam. Enggak, di luar, di ruang tamunya udah. Karena udah dibuki, jadi sampai rumahnya, dari rumahnya mencilai. Mana tahu saya pulang. Polisi telah menetapkan pelaku DS sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman selama 15 tahun penjara. Sementara istri pelaku masih diperiksa sebagai saksi. Dari Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dua asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diserang orang tak dikenal. Akibatnya bangunan asrama rusak dan seorang mahasiswa menderita luka. Orang tidak dikenal menyerang dua asrama mahasiswa yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan Minggu dini hari. Penyerangan pertama terjadi di Jalan Sungai Limboto. Asrama yang dihuni mahasiswa asal Luwu ini dilempari bom molotov hingga menimbulkan kebakaran. Tak hanya itu, seorang mahasiswa luka-luka akibat terkena anak panah yang dilepaskan pelaku. Yang kulihat itu cuma 2 orang, Pak. 2 orang? Di luar ada berapa orang? Kurang tahu, Pak, karena saya di dalam kamar, Pak, posisinya mengintip di sini, Pak. Peristiwa penyerangan asrama mahasiswa lainnya terjadi di Jalan Salahutu 1, Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar.
Penyerangan yang diduga berjumlah puluhan orang melempari bom molotov ke arah asrama yang dihuni mahasiswa asal Kabupaten Bone. Akibatnya sejumlah bagian bangunan rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa penyerangan di lokasi ini. Kejadiannya ada penyerangan yang dilakukan oleh orang yang tidak terkenal, orang yang tidak dikenal. Apa-apa saja yang dilakukan para pelaku penyerang ini di asrama ini? Mereka melakukan pelemparan, minuman busur, dan menyebabkan ada kebakaran. Hingga kini penyebab teror terhadap 2 asrama mahasiswa di Kota Makassar oleh orang tak dikenal masih diselidiki polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sebuah mobil tercebur ke sungai dan menewaskan 3 penumpangnya di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Warga dan petugas berupaya mengevakuasi mobil yang terendam dalam posisi terbalik. Masih ada orangnya dalam, mobil tenggelam di jembatan 6. Di tengah hujan deras, petugas dan warga berjibaku mengevakuasi mobil yang terendam di sungai di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Diduga mobil sudah terendam beberapa jam dalam kondisi terbalik dan baru diketahui warga sekitar pukul 6. Saat mobil berhasil diangkat, terdapat 3 penumpang di dalamnya dalam kondisi tewas. Korban terdiri dari seorang nenek dengan cucunya yang masih berusia 2,5 tahun beserta pengasuhnya. Tongkat tuh di mana? Tongkat. Posisi mobil itu bagaimana, Pak? Posisinya bannya ke atas. Bannya ke atas, sudah terbalik lah. Sudah kebalik. Posisi mobil itu terendam dalam air, Pak? Terendam dalam air. Nah, terus untuk penumpangnya, Pak? Penumpangnya nggak kelihatan, Bang. Nggak tahu, jadi kami balik, baru tahu. Ada berapa? Bisanya berapa buah? Jenazah ketiga korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pengemudi mobil sedan yang melawan arah di Tol Joro Cakung, Jakarta Timur diduga mengalami demensia. Ia akan kembali diperiksa esok dengan didampingi ahli kejiwaan. Video amatir ini direkam seorang pengendara di ruas Tol Jor Cakung, Jakarta Timur, Sabtu sore. Sebuah mobil sedan melaju melawan arah dengan kecepatan cukup tinggi di jalan yang ramai. Tidak lama kemudian, mobil tersebut menabrak 2 kendaraan lain dari arah berlawanan di kilometer 53. Ketiga kendaraan rusak parah dan sejumlah penumpang terluka. Oh, itu dari mana mau kemana, Mas? Dari Cengkareng, apa tadi? Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Menuju ke ini, Pondok Melati. Pondok Melati. Oh. Iya. Itu sempat melihat mobil Mercy-nya ini lawan arah, Mas? Sempat. Iya. Cuman ya udah terjadi dulu kecelakaan. Baru muncul lagi novanya. Berarti Mas kena dampak dari kecelakaan pertama itu ya, yang mobilio dengan... Iya. Dari pemeriksaan sementara, pengemudi berinisial MSD 66 tahun warga Bekasi. Saat diperiksa, MSD kebingungan dan diduga mengalami demensia. MSD juga tidak memiliki SIM dan identitas. Kalau senet dia kan sudah usia 65 tahun loh, Mas. Seharusnya kan tidak seperti itu. Di undang-undangnya tidak boleh. Itulah namanya, mungkin dugaan kita usia lanjut berarti sudah mengarah demensia atau sudah itulah bahasanya itu yang tidak diperbolehkan. Ya urut satu-satu lah, Mas. Memang ya kan laporannya tadi besok hasilnya mau kita laporkan ke kantor Pak hari ini, ya monggo silakan saja. Dan kita akan kita dampingi juga. MSD akan kembali diperiksa Senin hari ini dengan didampingi ahli kejiwaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.